yang kedua ini saya berperan sebagai coach, kemudian Ibu Arni berperan sebagai coach. Oke, siap Ibu Arni, kita langsung saja. Ye. Oke, saya coach ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu Arni. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya Ibu Arni, bolehkah saya meminta waktunya Ibu Arni? Saya mau bercerita tentang masalah yang saya alami tadi ketika sudah disupervisi oleh pengawas Ibu. Oh, tentu boleh Ibu, dengan senang hati. Apa yang bisa Ibu ceritakan kepada saya terkait tentang hal tersebut Ibu? Jadi begini Ibu, sebelumnya terima kasih. Jadi begini Ibu ya, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi. Pengawas sekolah tampak keberatan ketika saya mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku teks. Saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya, misalnya dari YouTube atau dari artikel-artikel. Kemudian ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tetapi pengawas tersebut itu tampaknya tersinggung Ibu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Padahal Ibu sudah melakukan banyak sekali ya metode pembelajaran di kelasnya Ibu. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kenapa apa hambatan Ibu sehingga Ibu tidak menggunakan buku paket pada saat proses pembelajaran di kelas Ibu? Iya Ibu, masalahnya saya itu kalau mengajar sudah terbiasa dengan cara seperti itu, menggunakan materi-materi Oh, dari jadi sumber-sumber pelajaran yang lain. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Memang bagus sekali proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi kalau menurut saya, kalau saya boleh bertanya ya, Bu, apa kelebihannya ya yang Ibu rasakan pada saat mengajar tidak menggunakan buku paket, Ibu? Oh iya, Bu. Seperti ini, saya itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi Merdeka Mengajar. Seperti itu, mengajar tidak hanya berfokus pada satu sumber pelajaran saja. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid di dalam kelas, Ibu? Halo, bisa Bisa dengar diulangi, Bu? suaranya Kurang saya? jelas tadi? Iya, bisa diulang tadi apa Ibu bilang? Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Ibu? Ya. Oh iya, saya itu kalau mengajar itu menggunakan sumber-sumber atau media-media pembelajaran, bukan hanya terfokus pada buku teks. Karena menurut uh, saya itu lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut itu sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kemudian saya itu tadi saya mengatakan saya menggunakan sumber-sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah dan sebagainya, Bu. Tapi kalau dipikir-pikir penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Wah, bagus sekali itu menurut Ibu ya tentang penggunaan media pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir sih itu tidak, Ibu. Kalau menggunakan buku teks itu, saya kira itu tidak menghambat eksplorasi murid. Justru dengan penggunaan
menggunakan berbanyak referensi, memperkaya referensi itu bisa membuat murid itu lebih mengeksplor materi-materi pembelajarannya, Bu, seperti itu. Ya, 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 betul. Saya setuju dengan Ibu, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka tentunya akan berdampak baik kepada siswa kita ya Bu ke depannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Begini Bu, kalau rencana saya itu yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat beliau, Bapak pengawas itu menjadi kecewa. Kemudian kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa terselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Seperti itu Bu rencana awalnya. Bagus sekali Bu, niat baik Ibu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu akan sampaikan? Apa yang Ibu akan sampaikan nantinya kalau Ibu akan bertemu dengan Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber. Saya itu mengajar bukan hanya terfokus bukan hanya terfokus menggunakan buku teks, tetapi saya mengajar menggunakan sumber-sumber yang lain, misalnya buku teks, internet atau video-video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya itu dapat mengeksplor atau dapat memperkaya materi-materi yang mereka pelajari, dan ini sesuai dengan prinsip merdeka belajar, bahwa anak-anak itu harus merdeka di dalam belajar, seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu, semoga berhasil ya Bu. Iya Bu. Oke Bu, jadi kalau apa komitmennya nanti Bu ke depan dan atau apa rencana Ibu ke depannya terhadap masalah yang Ibu hadapi ini? Untuk kedepannya itu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu ke depannya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan akan berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Arni atas waktunya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sama-sama Mudah-mudahan Ibu. kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, Amin. amin, amin. Terima Amin. kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.